Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini deh, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya biar kita dapat kehormatan yang sejati yang benar-benar tulus? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang jujur aja agak aneh dan melawan arus. Konsepnya tuh, jalan menuju kehormatan sejati justru kebalikannya dari apa yang dunia bilang. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi pertanyaan utamanya ini nih, gimana caranya kita bisa dapat kehormatan yang sejati? Dan ternyata jawaban untuk pertanyaan ini, itu kayak membawa kita ke sebuah persimpangan jalan loh. Ada dua pilihan filosofi yang bener-bener bertolak belakang. Dan disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, cara dunia tuh ngajarin kita, promosiin diri loh, tunjukin kalau lo hebat, jangan mau kalah, bener kan? Tapi, di sisi lain, ada sebuah kearifan kuno yang ngasih ide yang super radikal. Justru, rendahkan dirimu. Wah, ini kan benar-benar tabrakan ide ya. Oke, biar lebih jelas kita bakal bedah dua jalan ini. Jalannya si sombong dan jalannya si rendah hati. Ini tuh pilihan fundamental banget loh yang kita hadapi tiap hari dalam hidup. Coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Orang yang sombong itu capek, sibuk, terus ngebela diri, haus banget sama pengakuan, dan gampang banget tersinggung. Nah, bandingin sama orang yang rendah hati. Mereka tuh tenang, adem, selalu mau belajar hal baru, dan nggak takut kalau ada yang mau periksa kerjaan atau tindakan mereka. Jomplang banget ya. Ada satu kutipan kuno yang pas banget buat ngerangkum ini. Dikatakan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Poin pentingnya tuh di sini. Semakin kita ngejar-ngejar kehormatan, dia malah makin lari. Tapi kehormatan yang sejati, dia bakal datang sendiri, tanpa diminta pada waktunya. Nah, sekarang kita lihat konsekuensinya. Soalnya, milih antara sombong dan rendah hati itu bukan cuma soal sifat loh. Ini benar-benar nentuin hasilnya, nentuin pertumbuhan kita ke depan. Wow, oke, yang ini konsekuensinya serius banget. Teks ini bilang, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi, ini bukan cuma soal nggak disukain sama orang lain. Kesombongan itu, menurut teks ini, bikin kita ada di posisi lawannya Tuhan. Ini pertaruhan yang risikonya tinggi banget. Tapi, penting banget nih buat kita lurusin. Rendah hati itu apa sih? Ini bukan berarti kita harus minder, atau pura-pura bilang diri kita nggak berharga. Bukan itu. Rendah hati itu soal kita tahu posisi kita dengan pas. Nggak melebih-lebihkan diri, tapi juga nggak merendahkan diri secara palsu. Intinya, punya penilaian yang akurat tentang diri sendiri di hadapan Tuhan dan sesama. Dan tahu nggak? Kerendahan hati itu ternyata kunci buat bertumbuh. Ibaratnya kayak tanah yang gembur, siap nerima air. Orang yang rendah hati itu gampang diajarin. Mereka terbuka banget sama koreksi, nggak baperan. Dan hasilnya? Ya jelas, mereka jadi selalu siap buat jadi versi diri yang lebih baik. Terus-terusan upgrade. Bukan cuma itu loh, ganjaran yang dijanjikan itu luar biasa. Coba lihat urutannya. Dari kerendahan hati, datang kekayaan, lalu kehormatan, dan akhirnya kehidupan. Ini bukan hadiah-hadiah kecil ya, ini adalah buah matang dari sebuah karakter yang kuat. Yang bikin menarik, prinsip ini tuh ternyata universal, nggak cuma ada di satu tradisi aja. Yuk kita intip gimana kearifan dari budaya lain juga ngomongin hal yang sama persis. Contohnya dari pepatah Mandarin, Qianbei Shuren Chun Gui. Artinya simpel, kerendahan hati membuat seseorang dihormati. Pas banget kan? Lagi-lagi, kehormatan itu bukan tujuan utama yang dikejar, tapi efek samping dari karakter kita. Pepatah yang kedua lebih kontras lagi. Qian shou yi man zhao shuan. Yang artinya, kerendahan hati bawa untung, kesombongan bawa rugi. Udah kayak dua sisi koin, bener-bener jelas pilihannya. Satu sisi bawa kemajuan, sisi lainnya udah pasti bawa kerugian. Dan yang terakhir, ini gambarinnya indah banget. Di Chuderen Vanerjan Dewan, orang yang mau di tempat rendah justru berdirinya lebih kokoh. Ini nunjukin kalau rendah hati itu sama dengan stabilitas. Orang yang gak butuh sorotan buat merasa aman, merekalah yang fondasinya paling kuat. Oke, sekarang kita masuk ke puncaknya. Kita bakal lihat sebuah contoh, mungkin contoh paling utama, di mana prinsip rendah hati dulu baru dihormati, ini dibuktikan secara luar biasa dramatis. Kisah ini dimulai dari kelahiran yang sangat-sangat sederhana. Nggak ada kemewahan, nggak ada kemegahan sama sekali.
Lalu sepanjang hidupnya fokusnya itu satu, melayani orang lain. Bukan buat cari nama, bukan buat dapat imbalan, tapi murni melayani tanpa pamrih. Dan puncaknya, puncak dari kerendahan hatinya adalah ketaatan total, bahkan sampai pada kematian di kayu salib. Ini adalah bentuk perendahan diri yang paling-paling ekstrim. Lalu, apa hasilnya? Teksnya bilang, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jelas banget kan hubungannya? Karena ia merendahkan diri serendah-rendahnya, ia ditinggikan setinggi-tingginya. Ini bukti paling nyata dari prinsip yang kita bahas dari tadi. Jadi, intinya apa nih buat kita? Yuk kita tarik benang merahnya dan lihat gimana kita bisa praktekin ini di kehidupan kita sehari-hari. Pesan utamanya ini, kehormatan yang sejati itu nggak bisa dituntut, nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Kehormatan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan karena hidup kita memang layak untuk dihormati. Itu adalah respons alami orang lain terhadap karakter kita. Dan kita kembali lagi ke prinsip awal yang jadi kunci semuanya. Ini hukum timbal balik yang simpel tapi dalam banget. Siapa yang meninggikan diri bakal direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri bakal ditinggikan. Intinya, jalan ke atas itu ya lewat bawah. Nah, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat Anda. Ini bukan cuma teori di awang-awang ya, tapi pilihan praktis. Kira-kira, di mana Anda bisa mulai menerapkan kerendahan hati hari ini? Mungkin dengan lebih banyak dengerin orang lain? Atau berani ngaku salah? Atau tulus muji orang lain? Coba deh pikirin, di mana Anda bisa memulainya?